Tahukah kalian bahwa gas karbon dioksida adalah racun? Karena sifatnya racun, maka gas karbon dioksida harus dikeluarkan dari tubuh. Proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh disebut respirasi, sedangkan proses mengeluarkan karbon dioksida disebut ekspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas tentang pernapasan pada manusia. Tujuannya kita belajar materi sistem pernapasan adalah: yang pertama, mengetahui pengertian pernapasan pada manusia. Yang kedua, mengidentifikasi organ-organ pernapasan pada manusia. Dan yang ketiga, menjelaskan proses pernapasan pada manusia. Tapi sebelumnya, jangan lupa bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, agar teman-teman tidak ketinggalan materi pembelajaran lainnya. Pernahkah kalian meniup kaca? Pada saat kita meniup kaca, maka kaca yang tadinya bersih akan menjadi buram. Hal ini disebabkan karena adanya uap air yang dikeluarkan dari tubuh saat kita bernafas. Lalu apa itu bernafas? Bernafas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida beserta uap air. Kita bisa bernafas karena adanya organ-organ pernafasan yang terdapat dalam tubuh kita. Apa saja organ-organ pernafasan tersebut? Organ-organ pernapasan dimulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, bronkiolus, dan alveolus. Pertama kita bahas rongga hidung. Kalian tahu tidak mengapa kita bernafas menggunakan rongga hidung dibanding mulut? Hal ini disebabkan karena di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut yang berfungsi untuk menyaring udara kotor yang masuk melalui rongga hidung. Tapi jika kalian bernapas melalui mulut, maka tidak ada yang dapat menyaring udara yang masuk dalam tubuh kita. Selain itu, udara yang masuk melalui rongga hidung akan dihangatkan oleh kapiler darah dan dijaga kelembapannya oleh selaput lendir. Jadi, dalam rongga hidung terdapat 3 perlakuan, yaitu penyaringan udara, penghangatan, dan pengaturan kelembapan. Yang kedua, faring. Faring disebut juga dengan tekak. Letaknya terdapat di antara persimpangan antara rongga hidung, tenggorokan, dan kerongkongan. Faring ini berfungsi untuk menyalurkan udara pernapasan dari hidung ke laring. Selanjutnya adalah laring. Pada laring terdapat katup epiglotis yang dapat membuka dan menutup seperti pintu. Saat kita bernapas, maka katup epiglotis akan menutup bagian kerongkongan, tapi saat kalian menelan makanan, maka katup epiglotis akan menutup bagian tenggorokan. Hal ini bertujuan agar saat kita makan, makanan tadi tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Berikutnya trakea atau batang tenggorok. Bentuknya seperti cincin yang bertumpuk-tumpuk dan terbuat dari tulang rawan. Pada bagian ini terdapat silia atau rambut halus yang fungsinya sama seperti rambut yang terdapat pada rongga hidung, yaitu untuk penyaringan. Saat udara kotor yang tidak tersaring di rongga hidung, maka akan tersaring di trakea menggunakan silia. Setelah udara melewati trakea, udara tadi masuk ke dalam paru-paru melalui 3 saluran yang bercabang. Dimulai dari bronkus, yang merupakan cabang dari trakea, kemudian bronkiolus, yang merupakan cabang dari bronkus, dan yang terakhir adalah alveolus. Alveolus ini bentuknya seperti buah anggur. Fungsinya sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida beserta uap air. Perlu kalian ketahui, ukuran molekul oksigen dan karbon dioksida sangat kecil, sehingga tidak dapat dilihat oleh mata biasa. Karena ukurannya yang sangat kecil, jadi kita tidak perlu khawatir lagi untuk menggunakan masker, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Itulah tadi penjelasan tentang sistem pernapasan pada manusia. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.